Bisakah Anda membayangkan seorang raja, penguasa yang ditakuti dan dihormati semua orang, diajari sebuah pelajaran kerendahan hati oleh seorang rakyat biasa? Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi inilah yang benar-benar terjadi ketika sosok legendaris Abu Nawas berhadapan dengan seorang raja yang begitu bangga akan kedudukannya. Siap-siaplah terkejut, karena kecerdikan dan kebijaksanaan ternyata bisa menaklukkan bahkan ego yang paling perkasa sekalipun. Pada suatu masa, Raja Harun al-Rashid dikenal bukan hanya sebagai pemimpin besar, tetapi juga sebagai pribadi yang mudah tersulut rasa bangga. Ia seringkali merasa dirinya adalah orang yang paling tinggi derajatnya di muka bumi. Suatu hari, setelah menerima banyak pujian dari para pejabat istana dan rakyat yang datang memberi penghormatan, sang raja berkata dengan nada sombong, "Siapakah yang berani mengatakan ada yang lebih mulia dariku? Aku adalah bayangan Tuhan di muka bumi. Semua orang wajib menundukkan kepala di hadapanku." Para menteri dan pejabat hanya menunduk. Siapa yang berani membantah kata-kata seorang raja? Namun, di tengah keheningan itu, ada satu sosok yang tersenyum penuh misteri, Abu Nawas. Raja yang sudah hafal dengan kelakuan Abu Nawas langsung curiga. "Hai Abu Nawas," kata raja dengan nada menantang, "aku tahu kau tidak akan tinggal diam. Kalau memang kau berani, buktikan padaku bahwa ada yang lebih mulia dariku. Tapi ingat, jangan main-main dengan nyawamu." Semua orang menahan napas. Tantangan itu seperti pisau bermata dua. Salah sedikit saja, Abu Nawas bisa dianggap menghina raja. Namun Abu Nawas, dengan wajah tenang dan senyum licik khasnya, menjawab, "Baiklah, Paduka. Beri aku waktu 3 hari. Aku akan menunjukkan pada Baginda sesuatu yang akan membuat hati Baginda tercerahkan." Selama 3 hari itu, Abu Nawas tidak tampak di istana. Ia berkeliling kampung, bertemu orang-orang miskin, berbincang dengan anak-anak yatim, dan duduk bersama para pengemis di jalanan. Ia juga membeli beberapa barang aneh, sebuah cermin besar, sepotong kain lusuh, dan seikat roti kering. Penduduk heran, tapi Abu Nawas hanya berkata, "Tunggu saja, kalian akan melihat betapa sebuah pelajaran besar bisa datang dari hal-hal sederhana." 3 hari berlalu, Abu Nawas datang ke istana membawa cermin besar yang diselimuti kain lusuh. Semua penasaran. Raja duduk di singgasananya dengan wajah penuh wibawa. "Nah, Abu Nawas," kata raja, "tunjukkan apa yang lebih mulia dariku." Abu Nawas meletakkan cermin itu di hadapan raja, lalu membuka kain penutupnya. "Paduka, lihatlah siapa yang ada di dalam cermin ini." Raja melihat bayangannya sendiri. Dengan nada tinggi ia berkata, "Ini aku. Apa maksudmu? Aku sudah tahu betapa agungnya diriku." Abu Nawas tersenyum licik. "Tepat sekali, Paduka. Itu adalah Baginda. Tapi, apakah Baginda tahu siapa yang menciptakan wajah yang Baginda lihat itu? Siapakah yang meniupkan nyawa hingga Baginda bisa duduk di singgasana hari ini?" Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Paduka, sesungguhnya yang lebih mulia dari Baginda adalah Tuhan yang menciptakan Baginda. Wajah dalam cermin ini hanyalah titipan. Kedudukan di singgasana ini hanyalah amanah. Jika Tuhan berkehendak, semua bisa hilang dalam sekejap." Ia kemudian mengeluarkan roti kering dan kain lusuh. "Baginda, tanpa makanan sederhana seperti ini, tubuh Paduka takkan mampu bertahan. Dan tanpa kain lusuh yang menutupi tubuh, manusia hanyalah makhluk lemah yang malu akan ketelanjangannya. Apa artinya singgasana emas dan pakaian kebesaran jika pada akhirnya semua manusia kembali ke tanah?" Semua orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang berani berkomentar. Raja menatap cermin itu sekali lagi. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai manusia biasa yang makan, minum, dan suatu hari akan mati. Air matanya menetes. "Abu Nawas, engkau benar," kata sang raja lirih. "Aku terlalu bangga dengan kedudukanku hingga lupa bahwa aku hanyalah hamba Tuhan seperti yang lain."
Engkau telah mengingatkanku dengan cara yang tak seorang pun berani melakukannya. Seisi istana terperangah. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana seorang rakyat biasa berhasil meruntuhkan kesombongan seorang raja, bukan dengan pedang atau kekuasaan, melainkan dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Meski sudah dibuat terdiam dengan cermin, kain lusuh, dan roti kering, ternyata hati Raja Harun al-Rashid belum sepenuhnya puas. Ia penasaran, bagaimana mungkin seorang rakyat jelata bisa begitu berani menegurnya tanpa sedikit pun rasa takut. Maka, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Raja dengan suara tegas, aku sudah menerima pelajaranmu. Tapi hatiku masih ingin tahu satu hal, apakah benar rakyat kecil bisa mengajarkan sesuatu kepada seorang raja? Bukankah raja lebih berilmu, lebih berkuasa, dan lebih mulia? Abu Nawas tersenyum kecil, matanya menyipit penuh kelicikan. Paduka, jawabnya, jika berkenan, izinkan hamba membuktikan bahwa kadang-kadang, kebijaksanaan justru lahir dari tempat yang tak disangka. Abu Nawas lalu mengajukan sebuah syarat. Paduka harus menyamar sebagai rakyat biasa selama 1 hari. Jangan ada yang tahu bahwa Baginda adalah raja. Biarkan Baginda melihat dunia dari kacamata orang kecil. Raja terkejut. Itu bukan hal mudah. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada gengsinya. Dengan hati-hati, Abu Nawas memakaikan pakaian compang camping pada raja, menutupi wajahnya dengan sorban lusuh, lalu membawanya ke pasar kota Baghdad. Di pasar, bau keringat, teriakan pedagang, dan suara tawar-menawar memenuhi udara. Raja yang terbiasa dengan harum bunga istana kini harus berbaur dengan keramaian itu. Seorang pedagang roti menatap raja yang menyamar dengan curiga. Hei, orang tua lusuh. Kalau mau beli roti, bayar dulu. Jangan cuma melotot. Raja tersentak. Tak pernah seumur hidupnya ia diperlakukan seperti itu. Biasanya semua orang menunduk dengan penuh hormat. Abu Nawas menepuk bahunya sambil berbisik. Begitulah dunia rakyat kecil, Paduka. Tak ada orang yang peduli dengan gelar, kecuali mereka lapar. Setelah lama berjalan, perut raja mulai keroncongan. Ia meminta roti kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas dengan nakal berkata, jika Paduka ingin makan, cobalah bekerja sebentar. Karena di dunia rakyat jelata, tidak ada makanan gratis. Maka raja pun terpaksa membantu seorang pemikul air, mengangkat kendi-kendi berat dari sumur ke kios. Keringat bercucuran, punggungnya pegal, dan tangannya penuh lecet. Sebagai imbalannya, ia hanya mendapat sepotong roti keras. Raja memandang roti itu dengan tatapan sedih. Beginikah hidup mereka sehari-hari, gumamnya. Abu Nawas hanya tersenyum. Itulah sebabnya rakyat selalu mengeluh ketika pajak terlalu tinggi. Karena bagi mereka, sepotong roti saja adalah harta berharga. Tak lama kemudian, seorang pengemis buta duduk di sudut pasar sambil memohon belas kasihan. Raja yang sudah merasa iba langsung memberikan potongan roti yang tadi ia peroleh dengan susah payah. Si pengemis tersenyum dan berkata, terima kasih, wahai saudaraku. Semoga Allah meninggikan derajatmu meski kau hanyalah orang miskin. Ucapan itu membuat raja hampir menangis. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penghormatan bukan karena kekuasaan, melainkan karena kebaikan kecil yang ia lakukan. Abu Nawas pun berkata, lihatlah, Paduka, penghormatan sejati tidak datang dari singgasana, melainkan dari hati manusia. Sore hari, Abu Nawas membawa raja kembali ke istana. Begitu pakaian kebesaran dikenakan lagi, para menteri, pengawal, dan rakyat berjejer menunduk. Semua kembali seperti semula. Namun kali ini, raja tidak lagi melihat itu sebagai kemuliaan mutlak. Ia teringat bagaimana pedagang roti memarahinya, bagaimana ia harus bekerja keras demi sesuap makanan, dan bagaimana seorang pengemis justru memberinya doa yang tulus. Di hadapan seluruh pejabat istana, raja berdiri dan berkata dengan suara lantang. Mulai hari ini, aku sadar bahwa aku hanyalah manusia biasa yang kebetulan dititipi kedudukan tinggi. Kekuasaanku tidak lebih dari amanah,
dan rakyatku adalah cermin yang mengingatkanku akan kebenaran. Ia menatap Abu Nawas dengan mata berbinar. Wahai Abu Nawas, engkau telah melakukan hal yang tak seorang pun berani, mengajarkanku kerendahan hati tanpa pedang, tanpa ancaman, melainkan dengan kebijaksanaan. Aku berhutang budi kepadamu. Kisah itu menyebar ke seluruh Baghdad. Rakyat pun kagum, bukan hanya kepada Abu Nawas yang cerdik, tetapi juga kepada raja yang mau belajar dari rakyatnya sendiri. Dan sejak hari itu, Harun al-Rashid menjadi raja yang lebih bijaksana, lebih dekat dengan rakyat, dan lebih rendah hati. Sementara Abu Nawas, ia hanya tersenyum nakal, lalu berkata pada dirinya sendiri, kadang-kadang, yang paling berkuasa bukanlah raja di singgasana, melainkan kebenaran yang sederhana, yang keluar dari mulut seorang rakyat jelata. Beberapa minggu setelah pengalaman menyamar sebagai rakyat jelata, Raja Harun al-Rashid menjadi lebih tenang dan bijaksana. Namun, di dalam hatinya masih ada rasa penasaran. Ia berpikir, Abu Nawas memang membuatku sadar melalui pengalaman di pasar. Tapi apakah ia bisa mengajariku dengan cara lain? Dengan humor, atau mungkin dengan teka-teki yang membolak-balikkan pikiranku? Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas lagi ke istana. Di ruang singgasana, Raja menatap Abu Nawas sambil tersenyum penuh tantangan. Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu sekali lagi. Kali ini bukan lewat penyamaran atau pengalaman di luar istana, tapi lewat permainan pikiran. Jika engkau bisa membuatku sadar akan kerendahan hati lewat humor atau teka-teki, aku akan memberimu hadiah besar. Jika tidak, mungkin nasibmu akan kurang beruntung. Suasana tegang. Para menteri saling pandang, khawatir Abu Nawas terlalu berani bermain-main dengan ego raja. Namun Abu Nawas hanya mengangguk santai. Baiklah, Paduka, bersiaplah, karena yang akan hamba lakukan bukan sekadar menghibur, tapi juga menyentuh hati. Abu Nawas maju ke tengah ruangan dan bertanya, Paduka, izinkan hamba bertanya. Di negeri ini, siapa yang sebenarnya menjadi raja? Raja tertawa keras. Apa pertanyaanmu itu? Sudah jelas aku yang jadi raja. Semua orang tahu. Abu Nawas menggeleng. Bukan, Paduka. Raja sejati adalah waktu. Karena waktu tidak bisa dibeli, tidak bisa diperintah, dan tidak bisa dihentikan bahkan oleh seorang penguasa. Paduka boleh memerintah seluruh Baghdad, tetapi tetap tunduk pada detik-detik yang berjalan. Ruang singgasana mendadak hening. Semua pejabat terperangah. Raja pun terdiam, lalu tersenyum tipis. Engkau licik sekali, Abu Nawas. Baik, lanjutkan. Abu Nawas kembali bertanya. Siapakah yang lebih kuat dari Paduka? Raja mengangkat dadanya dengan sombong. Tidak ada yang lebih kuat dariku. Aku punya pasukan, harta, dan kuasa. Abu Nawas pura-pura berpikir keras, lalu berkata sambil tertawa kecil. Paduka, kekuatan sejati bukan pada pedang atau pasukan. Yang lebih kuat dari Paduka adalah sebutir nasi. Karena tanpa sebutir nasi, Paduka bisa kelaparan dan jatuh tak berdaya. Bukankah Paduka pernah merasakannya waktu di pasar tempo hari? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Bahkan sang raja pun akhirnya ikut tertawa, meski wajahnya memerah menahan malu. Dasar Abu Nawas, mulutmu memang tajam, tapi benar adanya. Raja kemudian mencoba berbalik menguji Abu Nawas. Kalau begitu, Abu Nawas, jelaskan padaku dengan cara yang lucu, mengapa semua rakyat harus menunduk ketika bertemu rajanya. Abu Nawas pura-pura bingung, lalu menjawab dengan jenaka. Paduka, rakyat menunduk bukan semata karena hormat. Tapi karena takut kepalanya kena tongkat penjaga istana kalau tidak menunduk. Seisi ruangan pecah oleh tawa. Raja sendiri tertawa terpingkal-pingkal hingga matanya berair. Lalu Abu Nawas menambahkan dengan nada serius. Tapi Paduka, hormat yang sejati bukanlah karena tongkat atau ancaman. Hormat yang tulus datang dari hati rakyat ketika mereka merasa diperlakukan adil. Jadi, jika Paduka ingin rakyat selalu menunduk dengan hati rela, bukan karena takut, maka Paduka harus rendah hati dan berlaku bijak.
Raja yang awalnya tertawa langsung terdiam. Kata-kata itu menikam lebih dalam daripada pedang. Melihat raja mulai terdiam, Abu Nawas tiba-tiba mengeluarkan sebuah cermin kecil dari balik bajunya. Ia menyerahkannya pada raja sambil berkata, "Paduka, setiap kali merasa paling hebat, paling kuat, dan paling mulia, lihatlah ke dalam cermin ini. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku berkuasa karena diriku, atau karena Tuhan menitipkan kekuasaan padaku?" Raja menerima cermin itu dengan tangan bergetar. Tatapannya penuh haru. Untuk pertama kalinya, Harun al-Rashid tidak hanya belajar dari pengalaman, tetapi juga dari tawa, teka-teki, dan refleksi diri. Ia sadar bahwa kerendahan hati bisa dipelajari lewat banyak cara, bahkan lewat humor sederhana. "Abu Nawas," kata raja dengan suara bergetar, "engkau bukan sekadar rakyat jelata. Engkau adalah guru yang dikirim Tuhan untuk menuntunku." Abu Nawas menunduk sambil tersenyum. "Hamba hanyalah cermin, Paduka. Dan cermin tidak menambah atau mengurangi apapun, hanya memantulkan kebenaran yang sudah ada." Sejak saat itu, Harun al-Rashid sering membawa cermin kecil itu kemanapun ia pergi. Setiap kali ia mulai terbawa rasa sombong, ia akan melihat dirinya dan teringat pada Abu Nawas. Dan kisah ini pun abadi, menjadi bukti bahwa humor, kecerdikan, dan kebijaksanaan bisa meruntuhkan keangkuhan, bahkan dari seorang raja sekalipun. Beberapa hari setelah tawa dan teka-teki di istana, Raja Harun al-Rashid duduk termenung. Ia merenungkan semua pelajaran yang telah ia dapatkan dari Abu Nawas. "Abu Nawas selalu berhasil membuatku rendah hati," pikir sang raja. Tapi, apakah ia sendiri mampu bersikap demikian? Jangan-jangan kecerdikannya membuat ia sombong, merasa lebih pintar dari rajanya sendiri. Dengan pikiran itu, raja memutuskan untuk membalik keadaan. Ia akan menguji Abu Nawas dengan sebuah misi sulit, untuk melihat apakah si cerdik itu juga bisa belajar kerendahan hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Raja duduk dengan wajah serius. "Abu Nawas," kata raja, "selama ini engkau banyak mengajarkanku tentang kerendahan hati. Tapi kini, aku ingin tahu apakah engkau sendiri bisa rendah hati. Maka aku memberimu sebuah tugas mustahil. Carilah orang yang benar-benar lebih bodoh darimu. Bawalah dia ke hadapanku. Jika kau bisa, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika tidak, bersiaplah menerima hukumannya." Semua orang di istana terperangah. Itu benar-benar tugas berbahaya. Karena jika Abu Nawas menunjuk orang sembarangan sebagai lebih bodoh, ia bisa dianggap menghina. Jika gagal, nyawanya taruhannya. Namun Abu Nawas hanya mengangguk, tersenyum nakal, dan berkata, "Baiklah, Paduka. Beri hamba waktu 3 hari." Selama 3 hari, Abu Nawas berkeliling kota Baghdad. Ia berbincang dengan pedagang, pengemis, anak-anak, bahkan para penuntut ilmu di masjid. Tapi setiap kali ia menemukan orang yang tampak bodoh, ia segera menyadari sesuatu. Pedagang yang tidak pandai berhitung ternyata punya kebijaksanaan hidup. Pengemis yang tak bisa membaca ternyata punya kesabaran luar biasa. Anak kecil yang polos justru mengajarkan kejujuran. Abu Nawas pun mulai gelisah. Apakah aku benar-benar bisa menemukan orang yang lebih bodoh dariku? Ataukah kebodohan sejati justru ada pada orang yang merasa paling pintar? Pada hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah serius. Raja menunggunya dengan penuh rasa ingin tahu. "Nah, Abu Nawas," tanya raja, "mana orang yang lebih bodoh darimu?" Abu Nawas menunduk dalam-dalam, lalu menjawab, "Paduka, setelah hamba mencari ke seluruh penjuru kota, hamba tak menemukan seorang pun yang benar-benar lebih bodoh dari diri hamba sendiri." Raja terkejut. "Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum pahit. "Paduka, bukankah kebodohan terbesar adalah ketika seseorang mengira dirinya paling cerdik? Maka sesungguhnya, akulah orang itu. Karena selama ini hamba merasa bisa mengajar Paduka, padahal hamba sendiri hanyalah manusia biasa yang penuh kekurangan." Ruangan istana mendadak hening. Semua pejabat terdiam,
menunggu reaksi raja. Tiba-tiba, Harun al-Rashid berdiri dan bertepuk tangan keras. Abu Nawas, engkau telah lulus dari ujian ini. Engkau bukan hanya cerdik, tapi juga rendah hati. Engkau mengakui kelemahanmu sendiri, sesuatu yang bahkan banyak orang besar tidak sanggup lakukan. Ia mendekati Abu Nawas, menepuk bahunya, lalu berkata, engkau benar. Kebodohan sejati adalah ketika seseorang merasa dirinya paling pintar. Dan kebijaksanaan sejati adalah berani mengakui keterbatasannya. Abu Nawas menunduk dengan penuh hormat. Paduka, hamba hanyalah cermin. Jika hari ini hamba mengakui kebodohan hamba, semoga itu menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan kerendahan hati adalah jalan menuju kebijaksanaan. Dan sejak hari itu, bukan hanya raja yang belajar kerendahan hati, tetapi seluruh istana pun menyadari, bahkan orang tercerdik sekalipun harus berani menundukkan kepalanya. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dan perubahan sikap Raja Harun al-Rashid menyebar ke seluruh Baghdad. Rakyat kagum sekaligus penasaran. Sebagian berbisik, benarkah raja kita kini sudah rendah hati? Apakah Abu Nawas benar-benar tulus, atau hanya mencari cara untuk menonjolkan dirinya di depan raja? Lama-kelamaan, rakyat mulai ingin menguji keduanya. Karena bagi rakyat kecil, kata-kata saja tidak cukup, mereka ingin bukti nyata. Suatu pagi, seorang tetua kampung datang ke istana. Ia berkata dengan berani, Paduka Raja, wahai Abu Nawas, rakyat di pasar ingin melihat apakah kalian berdua benar-benar rendah hati. Maka kami mengundang kalian ke pasar besok. Jangan dengan pakaian kebesaran, jangan dengan pengawal, tapi datanglah seperti orang biasa. Kami ingin tahu apakah kalian bisa mendengar suara kami tanpa merasa lebih tinggi. Semua orang di istana terkejut. Berani sekali rakyat mengajukan permintaan semacam itu. Raja menoleh pada Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu berkata, Paduka, inilah saatnya. Jika Baginda benar-benar ingin membuktikan kerendahan hati, terimalah undangan ini. Raja menghela napas panjang, lalu mengangguk. Baik, aku akan datang. Keesokan harinya, Raja dan Abu Nawas berjalan menuju pasar dengan pakaian sederhana. Tidak ada mahkota, tidak ada jubah sutra, hanya kain biasa. Orang-orang pasar menyambut dengan mata penuh rasa ingin tahu. Seorang pedagang buah berseru, Wahai Raja, kalau engkau benar rendah hati, bantulah aku mengangkat keranjang ini ke gerobak. Raja menatap keranjang itu, berisi buah semangka besar, berat, dan kotor. Untuk sesaat ia ragu, tapi tatapan rakyat membuatnya tak punya pilihan. Dengan terengah-engah, ia pun mengangkat keranjang itu hingga punggungnya basah oleh keringat. Rakyat bersorak gembira, hidup raja yang rendah hati. Setelah itu, seorang pengemis tua menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas, engkau terkenal cerdik, tapi bisakah engkau menjadi rendah hati dengan melayani orang kecil seperti aku? Ambilkan aku air, karena kakiku sakit. Abu Nawas sempat terdiam. Ia, yang biasa memberi nasihat dan menaklukkan raja dengan kata-kata, kini diminta melakukan hal sederhana, mengambilkan air. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas mengambil kendi, berjalan ke sumur, dan menuangkan air ke cawan si pengemis. Lalu ia berlutut, menyodorkannya dengan dua tangan. Si pengemis menatapnya lama, lalu tersenyum. Sekarang aku percaya, engkau benar-benar tahu arti kerendahan hati. Namun ujian belum selesai. Seorang anak kecil tiba-tiba bertanya keras. Kalau begitu, wahai Raja dan Abu Nawas, siapa yang lebih rendah hati di antara kalian berdua? Semua terdiam. Pertanyaan itu seperti panah yang menembus ke jantung. Jika Raja menjawab dirinya, ia bisa dianggap sombong. Jika Abu Nawas menjawab dirinya, ia pun terjebak. Raja dan Abu Nawas saling pandang. Lalu, secara serentak, mereka menjawab, bukan aku, dialah yang lebih rendah hati. Rakyat bersorak. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Raja dan Abu Nawas tidak saling berebut pujian. Justru mereka saling meninggikan satu sama lain. Tetua kampung berdiri dan berkata, hari ini,
Rakyat telah menyaksikan bahwa seorang raja bisa menunduk, dan seorang cerdik bisa melayani. Inilah kerendahan hati sejati, bukan sekadar kata-kata, melainkan perbuatan nyata. Raja tersenyum. Abu Nawas menunduk, dan rakyat merasa bahagia, karena untuk pertama kalinya mereka benar-benar percaya bahwa pemimpin mereka dan penasehatnya hidup dengan hati yang rendah. Sejak hari itu, hubungan antara Raja, Abu Nawas, dan rakyat menjadi lebih erat. Raja belajar bahwa kerendahan hati bukan hanya untuk dirinya di istana, tapi juga untuk rakyat di pasar. Abu Nawas belajar bahwa kecerdikan saja tidak cukup, kadang ia harus benar-benar turun tangan dengan perbuatan. Rakyat pun belajar bahwa pemimpin sejati adalah yang mau menunduk, bukan hanya berdiri di singgasana. Kerendahan hati bukan hanya ujian dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Ia adalah jembatan dua arah, antara pemimpin, penasehat, dan rakyat. Dan hanya dengan kerendahan hati bersama, sebuah negeri bisa benar-benar makmur. Hari sudah sore di Baghdad. Langit berubah jingga, matahari perlahan tenggelam di balik menara masjid. Di beranda istana, Raja Harun al-Rashid duduk bersama Abu Nawas. Tidak ada singgasana emas, tidak ada upacara megah, hanya dua manusia yang berbincang dengan hati terbuka. Raja memandang jauh ke arah pasar yang mulai sepi. Suara tawa anak-anak, teriakan pedagang, dan lantunan doa dari masjid bercampur menjadi satu harmoni kehidupan. Abu Nawas, ujar Raja lirih, perjalanan ini membuatku sadar. Aku pernah sombong, merasa paling tinggi, paling mulia. Tapi kini aku tahu, aku hanyalah manusia biasa. Kekuasaan ini hanyalah titipan. Abu Nawas tersenyum, matanya menatap lembut. Paduka, kita semua hanyalah penumpang singkat di dunia ini. Ada yang diberi tahta, ada yang diberi kecerdikan, ada yang diberi kesederhanaan. Tapi kelak, kita semua akan kembali sama, manusia yang kembali ke tanah. Maka, apa artinya berbangga diri? Raja mengangguk. Ingatannya kembali pada semua ujian yang sudah ia lalui. Cermin dan roti kering yang membuatnya sadar akan kelemahannya. Penyamarannya di pasar, di mana ia merasakan lapar dan hinaan. Teka-teki Abu Nawas yang penuh humor, namun menusuk hati. Ujian balik kepada Abu Nawas, di mana sang cerdik pun mengakui kebodohannya. Dan akhirnya, ujian dari rakyat, yang membuat raja benar-benar menundukkan kepala. Semua pengalaman itu seperti potongan mozaik yang kini lengkap, lukisan besar. Tentang kerendahan hati. Malam itu, rakyat berkumpul di lapangan dekat istana. Mereka menyalakan lampu minyak, menyanyikan syair sederhana, dan memuji perubahan raja mereka. Seorang tetua kampung berdiri dan berseru lantang. Wahai rakyat Baghdad, lihatlah. Hari ini kita memiliki seorang raja yang tidak hanya memerintah dari singgasana, tetapi juga dari hatinya. Dan lihatlah Abu Nawas, yang tidak hanya cerdik dengan kata-kata, tetapi juga rendah hati dalam perbuatan. Inilah bukti bahwa negeri akan makmur bila kerendahan hati dimiliki oleh penguasa, penasehat, dan rakyatnya. Sorak-sorai rakyat menggema. Raja meneteskan air mata haru, dan Abu Nawas hanya menunduk sambil tersenyum tipis. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas menuliskan sebuah pesan di atas lembaran papirus, lalu menyerahkannya kepada raja. Pesan itu berbunyi, kerendahan hati adalah mahkota yang tidak terlihat. Ia tidak berkilau seperti emas, tidak berharga di mata orang serakah. Tetapi lebih abadi daripada singgasana. Sebab singgasana bisa direbut, emas bisa dicuri. Tapi kerendahan hati akan hidup selamanya di hati manusia yang tulus. Raja membaca tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia lalu menyimpannya di ruang pribadi, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk selalu diingat. Hari-hari berikutnya, Baghdad menjadi negeri yang damai. Raja memerintah dengan bijak, Abu Nawas menjadi penasehat sekaligus sahabat sejati, dan rakyat merasa dekat dengan pemimpinnya. Dan di setiap cerita yang dituturkan dari mulut ke mulut, ada satu kalimat yang selalu diingat oleh generasi setelahnya. Kecerdikan bisa menaklukkan raja,
tapi kerendahan hati bisa menaklukkan dunia. Pesan moral utama dari kisah ini. Kerendahan hati adalah kunci sejati kehidupan. Kekuasaan tanpa kerendahan hati hanya melahirkan kesombongan. Kepintaran tanpa kerendahan hati hanya melahirkan kesia-siaan. Namun ketika kerendahan hati menyertai kekuasaan dan kebijaksanaan, maka lahirlah pemimpin sejati yang dicintai rakyat dan dikenang sepanjang masa. Bisakah Anda membayangkan seorang raja, penguasa yang ditakuti dan dihormati semua orang, diajari sebuah pelajaran kerendahan hati oleh seorang rakyat biasa? Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi inilah yang benar-benar terjadi ketika sosok legendaris Abu Nawas berhadapan dengan seorang raja yang begitu bangga akan kedudukannya. Siap-siaplah terkejut, karena kecerdikan dan kebijaksanaan ternyata bisa menaklukkan bahkan ego yang paling perkasa sekalipun. Pada suatu masa, Raja Harun al-Rasyid dikenal bukan hanya sebagai pemimpin besar, tetapi juga sebagai pribadi yang mudah tersulut rasa bangga. Ia seringkali merasa dirinya adalah orang yang paling tinggi derajatnya di muka bumi. Suatu hari, setelah menerima banyak pujian dari para pejabat istana dan rakyat yang datang memberi penghormatan, sang raja berkata dengan nada sombong, "Siapakah yang berani mengatakan ada yang lebih mulia dariku? Aku adalah bayangan Tuhan di muka bumi. Semua orang wajib menundukkan kepala di hadapanku." Para menteri dan pejabat hanya menunduk. Siapa yang berani membantah kata-kata seorang raja? Namun, di tengah keheningan itu, ada satu sosok yang tersenyum penuh misteri, Abu Nawas. Raja yang sudah hafal dengan kelakuan Abu Nawas langsung curiga. "Hai Abu Nawas," kata raja dengan nada menantang, "aku tahu kau tidak akan tinggal diam. Kalau memang kau berani, buktikan padaku bahwa ada yang lebih mulia dariku. Tapi ingat, jangan main-main dengan nyawamu." Semua orang menahan napas. Tantangan itu seperti pisau bermata dua. Salah sedikit saja, Abu Nawas bisa dianggap menghina raja. Namun Abu Nawas, dengan wajah tenang dan senyum licik khasnya, menjawab, "Baiklah, Paduka. Beri aku waktu 3 hari. Aku akan menunjukkan pada Baginda sesuatu yang akan membuat hati Baginda tercerahkan." Selama 3 hari itu, Abu Nawas tidak tampak di istana. Ia berkeliling kampung, bertemu orang-orang miskin, berbincang dengan anak-anak yatim, dan duduk bersama para pengemis di jalanan. Ia juga membeli beberapa barang aneh, sebuah cermin besar, sepotong kain lusuh, dan seikat roti kering. Penduduk heran, tapi Abu Nawas hanya berkata, "Tunggu saja. Kalian akan melihat betapa sebuah pelajaran besar bisa datang dari hal-hal sederhana." 3 hari berlalu, Abu Nawas datang ke istana membawa cermin besar yang diselimuti kain lusuh. Semua penasaran. Raja duduk di singgasananya dengan wajah penuh wibawa. "Nah, Abu Nawas," kata raja, "tunjukkan apa yang lebih mulia dariku." Abu Nawas meletakkan cermin itu di hadapan raja, lalu membuka kain penutupnya. "Paduka, lihatlah siapa yang ada di dalam cermin ini." Raja melihat bayangannya sendiri. Dengan nada tinggi ia berkata, "Ini aku. Apa maksudmu? Aku sudah tahu betapa agungnya diriku." Abu Nawas tersenyum licik. "Tepat sekali, Paduka. Itu adalah Baginda. Tapi, apakah Baginda tahu siapa yang menciptakan wajah yang Baginda lihat itu? Siapakah yang meniupkan nyawa hingga Baginda bisa duduk di singgasana hari ini?" Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Paduka, sesungguhnya yang lebih mulia dari Baginda adalah Tuhan yang menciptakan Baginda. Wajah dalam cermin ini hanyalah titipan. Kedudukan di singgasana ini hanyalah amanah. Jika Tuhan berkehendak, semua bisa hilang dalam sekejap." Ia kemudian mengeluarkan roti kering dan kain lusuh. "Baginda, tanpa makanan sederhana seperti ini, tubuh Paduka takkan mampu bertahan. Dan tanpa kain lusuh yang menutupi tubuh, manusia hanyalah makhluk lemah yang malu akan ketelanjangannya. Apa artinya singgasana emas dan pakaian kebesaran jika pada akhirnya semua manusia kembali ke tanah?" Semua orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang berani berkomentar.
Raja menatap cermin itu sekali lagi. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai manusia biasa, yang makan, minum, dan suatu hari akan mati. Air matanya menetes. Abu Nawas, engkau benar, kata sang raja lirih. Aku terlalu bangga dengan kedudukanku hingga lupa bahwa aku hanyalah hamba Tuhan seperti yang lain. Engkau telah mengingatkanku dengan cara yang tak seorang pun berani melakukannya. Seisi istana terperangah. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana seorang rakyat biasa berhasil meruntuhkan kesombongan seorang raja, bukan dengan pedang atau kekuasaan, melainkan dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Meski sudah dibuat terdiam dengan cermin, kain lusuh, dan roti kering, ternyata hati Raja Harun al-Rashid belum sepenuhnya puas. Ia penasaran, bagaimana mungkin seorang rakyat jelata bisa begitu berani menegurnya tanpa sedikit pun rasa takut. Maka, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Raja dengan suara tegas, aku sudah menerima pelajaranmu. Tapi hatiku masih ingin tahu satu hal, apakah benar rakyat kecil bisa mengajarkan sesuatu kepada seorang raja? Bukankah raja lebih berilmu, lebih berkuasa, dan lebih mulia? Abu Nawas tersenyum kecil, matanya menyipit penuh kelicikan. Paduka, jawabnya, jika berkenan, izinkan hamba membuktikan bahwa kadang-kadang, kebijaksanaan justru lahir dari tempat yang tak disangka. Abu Nawas lalu mengajukan sebuah syarat. Paduka harus menyamar sebagai rakyat biasa selama 1 hari. Jangan ada yang tahu bahwa Baginda adalah raja. Biarkan Baginda melihat dunia dari kacamata orang kecil. Raja terkejut. Itu bukan hal mudah. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada gengsinya. Dengan hati-hati, Abu Nawas memakaikan pakaian compang camping pada raja, menutupi wajahnya dengan sorban lusuh, lalu membawanya ke pasar kota Baghdad. Di pasar, bau keringat, teriakan pedagang, dan suara tawar-menawar memenuhi udara. Raja yang terbiasa dengan harum bunga istana kini harus berbaur dengan keramaian itu. Seorang pedagang roti menatap raja yang menyamar dengan curiga. Hei, orang tua lusuh. Kalau mau beli roti, bayar dulu. Jangan cuma melotot. Raja tersentak. Tak pernah seumur hidupnya ia diperlakukan seperti itu. Biasanya semua orang menunduk dengan penuh hormat. Abu Nawas menepuk bahunya sambil berbisik. Begitulah dunia rakyat kecil, Paduka. Tak ada orang yang peduli dengan gelar, kecuali mereka lapar. Setelah lama berjalan, perut raja mulai keroncongan. Ia meminta roti kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas dengan nakal berkata, jika Paduka ingin makan, cobalah bekerja sebentar. Karena di dunia rakyat jelata, tidak ada makanan gratis. Maka raja pun terpaksa membantu seorang pemikul air, mengangkat kendi-kendi berat dari sumur ke kios. Keringat bercucuran, punggungnya pegal, dan tangannya penuh lecet. Sebagai imbalannya, ia hanya mendapat sepotong roti keras. Raja memandang roti itu dengan tatapan sedih. Beginikah hidup mereka sehari-hari, gumamnya. Abu Nawas hanya tersenyum. Itulah sebabnya rakyat selalu mengeluh ketika pajak terlalu tinggi. Karena bagi mereka, sepotong roti saja adalah harta berharga. Tak lama kemudian, seorang pengemis buta duduk di sudut pasar sambil memohon belas kasihan. Raja yang sudah merasa iba langsung memberikan potongan roti yang tadi ia peroleh dengan susah payah. Si pengemis tersenyum dan berkata, terima kasih, wahai saudaraku. Semoga Allah meninggikan derajatmu meski kau hanyalah orang miskin. Ucapan itu membuat raja hampir menangis. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penghormatan bukan karena kekuasaan, melainkan karena kebaikan kecil yang ia lakukan. Abu Nawas pun berkata, lihatlah, Paduka, penghormatan sejati tidak datang dari singgasana, melainkan dari hati manusia. Sore hari, Abu Nawas membawa raja kembali ke istana. Begitu pakaian kebesaran dikenakan lagi, para menteri, pengawal, dan rakyat berjejer menunduk. Semua kembali seperti semula. Namun kali ini, raja tidak lagi melihat itu sebagai kemuliaan mutlak.
Ia teringat bagaimana pedagang roti memarahinya, bagaimana ia harus bekerja keras demi sesuap makanan, dan bagaimana seorang pengemis justru memberinya doa yang tulus. Di hadapan seluruh pejabat istana, raja berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Mulai hari ini, aku sadar bahwa aku hanyalah manusia biasa yang kebetulan dititipi kedudukan tinggi. Kekuasaanku tidak lebih dari amanah, dan rakyatku adalah cermin yang mengingatkanku akan kebenaran." Ia menatap Abu Nawas dengan mata berbinar. "Wahai Abu Nawas, engkau telah melakukan hal yang tak seorang pun berani, mengajarkanku kerendahan hati tanpa pedang, tanpa ancaman, melainkan dengan kebijaksanaan. Aku berhutang budi kepadamu." Kisah itu menyebar ke seluruh Baghdad. Rakyat pun kagum, bukan hanya kepada Abu Nawas yang cerdik, tetapi juga kepada raja yang mau belajar dari rakyatnya sendiri. Dan sejak hari itu, Harun al-Rashid menjadi raja yang lebih bijaksana, lebih dekat dengan rakyat, dan lebih rendah hati. Sementara Abu Nawas, ia hanya tersenyum nakal, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Kadang-kadang, yang paling berkuasa bukanlah raja di singgasana, melainkan kebenaran yang sederhana, yang keluar dari mulut seorang rakyat jelata." Beberapa minggu setelah pengalaman menyamar sebagai rakyat jelata, Raja Harun al-Rashid menjadi lebih tenang dan bijaksana. Namun, di dalam hatinya masih ada rasa penasaran. Ia berpikir, Abu Nawas memang membuatku sadar melalui pengalaman di pasar. Tapi apakah ia bisa mengajariku dengan cara lain? Dengan humor, atau mungkin dengan teka-teki yang membolak-balikkan pikiranku? Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas lagi ke istana. Di ruang singgasana, Raja menatap Abu Nawas sambil tersenyum penuh tantangan. "Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu sekali lagi. Kali ini bukan lewat penyamaran atau pengalaman di luar istana, tapi lewat permainan pikiran. Jika engkau bisa membuatku sadar akan kerendahan hati lewat humor atau teka-teki, aku akan memberimu hadiah besar. Jika tidak, mungkin nasibmu akan kurang beruntung." Suasana tegang. Para menteri saling pandang, khawatir Abu Nawas terlalu berani bermain-main dengan ego raja. Namun Abu Nawas hanya mengangguk santai. "Baiklah, Paduka, bersiaplah, karena yang akan hamba lakukan bukan sekadar menghibur, tapi juga menyentuh hati." Abu Nawas maju ke tengah ruangan dan bertanya, "Paduka, izinkan hamba bertanya. Di negeri ini, siapa yang sebenarnya menjadi raja?" Raja tertawa keras. "Apa pertanyaanmu itu? Sudah jelas aku yang jadi raja. Semua orang tahu." Abu Nawas menggeleng. "Bukan, Paduka. Raja sejati adalah waktu. Karena waktu tidak bisa dibeli, tidak bisa diperintah, dan tidak bisa dihentikan bahkan oleh seorang penguasa. Paduka boleh memerintah seluruh Baghdad, tetapi tetap tunduk pada detik-detik yang berjalan." Ruang singgasana mendadak hening. Semua pejabat terperangah. Raja pun terdiam, lalu tersenyum tipis. Engkau licik sekali, Abu Nawas." "Baik, lanjutkan." Abu Nawas kembali bertanya, "Siapakah yang lebih kuat dari Paduka?" Raja mengangkat dadanya dengan sombong. "Tidak ada yang lebih kuat dariku. Aku punya pasukan, harta, dan kuasa." Abu Nawas pura-pura berpikir keras, lalu berkata sambil tertawa kecil, "Paduka, kekuatan sejati bukan pada pedang atau pasukan. Yang lebih kuat dari Paduka adalah sebutir nasi. Karena tanpa sebutir nasi, Paduka bisa kelaparan dan jatuh tak berdaya. Bukankah Paduka pernah merasakannya waktu di pasar tempo hari?" Semua orang tertawa terbahak-bahak. Bahkan sang raja pun akhirnya ikut tertawa, meski wajahnya memerah menahan malu. "Dasar Abu Nawas, mulutmu memang tajam, tapi benar adanya." Raja kemudian mencoba berbalik memuji Abu Nawas. "Kalau begitu, Abu Nawas, jelaskan padaku dengan cara yang lucu, mengapa semua rakyat harus menunduk ketika bertemu rajanya?" Abu Nawas pura-pura bingung, lalu menjawab dengan jenaka, "Paduka, rakyat menunduk bukan semata karena hormat, tapi karena takut kepalanya kena tongkat penjaga istana kalau tidak menunduk." Seisi ruangan pecah oleh tawa.
Raja sendiri tertawa terpingkal-pingkal hingga matanya berair. Lalu Abu Nawas menambahkan dengan nada serius, "Tapi Paduka, hormat yang sejati bukanlah karena tongkat atau ancaman. Hormat yang tulus datang dari hati rakyat ketika mereka merasa diperlakukan adil. Jadi, jika Paduka ingin rakyat selalu menunduk dengan hati rela, bukan karena takut, maka Paduka harus rendah hati dan berlaku bijak." Raja yang awalnya tertawa langsung terdiam. Kata-kata itu menikam lebih dalam daripada pedang. Melihat Raja mulai terdiam, Abu Nawas tiba-tiba mengeluarkan sebuah cermin kecil dari balik bajunya. Ia menyerahkannya pada Raja sambil berkata, "Paduka, setiap kali merasa paling hebat, paling kuat, dan paling mulia, lihatlah ke dalam cermin ini. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku berkuasa karena diriku, atau karena Tuhan menitipkan kekuasaan padaku?" Raja menerima cermin itu dengan tangan bergetar. Tatapannya penuh haru. Untuk pertama kalinya, Harun al-Rasyid tidak hanya belajar dari pengalaman, tetapi juga dari tawa, teka-teki, dan refleksi diri. Ia sadar bahwa kerendahan hati bisa dipelajari lewat banyak cara, bahkan lewat humor sederhana. "Abu Nawas," kata Raja dengan suara bergetar, "engkau bukan sekadar rakyat jelata. Engkau adalah guru yang dikirim Tuhan untuk menuntunku." Abu Nawas menunduk sambil tersenyum. "Hamba hanyalah cermin, Paduka. Dan cermin tidak menambah atau mengurangi apapun, hanya memantulkan kebenaran yang sudah ada." Sejak saat itu, Harun al-Rasyid sering membawa cermin kecil itu kemanapun ia pergi. Setiap kali ia mulai terbawa rasa sombong, ia akan melihat dirinya dan teringat pada Abu Nawas. Dan kisah ini pun abadi, menjadi bukti bahwa humor, kecerdikan, dan kebijaksanaan bisa meruntuhkan keangkuhan, bahkan dari seorang raja sekalipun. Beberapa hari setelah tawa dan teka-teki di istana, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung. Ia merenungkan semua pelajaran yang telah ia dapatkan dari Abu Nawas. "Abu Nawas selalu berhasil membuatku rendah hati," pikir sang raja. Tapi, apakah ia sendiri mampu bersikap demikian? Jangan-jangan kecerdikannya membuat ia sombong, merasa lebih pintar dari rajanya sendiri. Dengan pikiran itu, Raja memutuskan untuk membalik keadaan. Ia akan menguji Abu Nawas dengan sebuah misi sulit, untuk melihat apakah si cerdik itu juga bisa belajar kerendahan hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke istana. Raja duduk dengan wajah serius. "Abu Nawas," kata Raja, "selama ini engkau banyak mengajarkanku tentang kerendahan hati. Tapi kini, aku ingin tahu apakah engkau sendiri bisa rendah hati. Maka aku memberimu sebuah tugas mustahil. Carilah orang yang benar-benar lebih bodoh darimu. Bawalah dia ke hadapanku. Jika kau bisa, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika tidak, bersiaplah menerima hukumannya." Semua orang di istana terperangah. Itu benar-benar tugas berbahaya. Karena jika Abu Nawas menunjuk orang sembarangan sebagai lebih bodoh, ia bisa dianggap menghina. Jika gagal, nyawanya taruhannya. Namun Abu Nawas hanya mengangguk, tersenyum nakal, dan berkata, "Baiklah, Paduka. Beri hamba waktu 3 hari." Selama 3 hari, Abu Nawas berkeliling kota Baghdad. Ia berbincang dengan pedagang, pengemis, anak-anak, bahkan para penuntut ilmu di masjid. Tapi setiap kali ia menemukan orang yang tampak bodoh, ia segera menyadari sesuatu. Pedagang yang tidak pandai berhitung ternyata punya kebijaksanaan hidup. Pengemis yang tak bisa membaca ternyata punya kesabaran luar biasa. Anak kecil yang polos justru mengajarkan kejujuran. Abu Nawas pun mulai gelisah. Apakah aku benar-benar bisa menemukan orang yang lebih bodoh dariku? Ataukah kebodohan sejati justru ada pada orang yang merasa paling pintar? Pada hari ketiga, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah serius. Raja menunggunya dengan penuh rasa ingin tahu. "Nah, Abu Nawas," tanya Raja, "mana orang yang lebih bodoh darimu?" Abu Nawas menunduk dalam-dalam, lalu menjawab, "Paduka, setelah hamba mencari ke seluruh penjuru kota,
hamba tak menemukan seorang pun yang benar-benar lebih bodoh dari diri hamba sendiri. Raja terkejut. Apa maksudmu? Abu Nawas tersenyum pahit. Paduka, bukankah kebodohan terbesar adalah ketika seseorang mengira dirinya paling cerdik? Maka sesungguhnya, akulah orang itu. Karena selama ini hamba merasa bisa mengajar Paduka, padahal hamba sendiri hanyalah manusia biasa yang penuh kekurangan. Ruangan istana mendadak hening. Semua pejabat terdiam, menunggu reaksi raja. Tiba-tiba, Harun al-Rashid berdiri dan bertepuk tangan keras. Abu Nawas, engkau telah lulus dari ujian ini. Engkau bukan hanya cerdik, tapi juga rendah hati. Engkau mengakui kelemahanmu sendiri, sesuatu yang bahkan banyak orang besar tidak sanggup lakukan. Ia mendekati Abu Nawas, menepuk bahunya, lalu berkata, engkau benar. Kebodohan sejati adalah ketika seseorang merasa dirinya paling pintar. Dan kebijaksanaan sejati adalah berani mengakui keterbatasannya. Abu Nawas menunduk dengan penuh hormat. Paduka, hamba hanyalah cermin. Jika hari ini hamba mengakui kebodohan hamba, semoga itu menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan kerendahan hati adalah jalan menuju kebijaksanaan. Dan sejak hari itu, bukan hanya raja yang belajar kerendahan hati, tetapi seluruh istana pun menyadari, bahkan orang tercerdik sekalipun harus berani menundukkan kepalanya. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dan perubahan sikap Raja Harun al-Rashid menyebar ke seluruh Baghdad. Rakyat kagum sekaligus penasaran. Sebagian berbisik, benarkah raja kita kini sudah rendah hati? Apakah Abu Nawas benar-benar tulus, atau hanya mencari cara untuk menonjolkan dirinya di depan raja? Lama-kelamaan, rakyat mulai ingin menguji keduanya. Karena bagi rakyat kecil, kata-kata saja tidak cukup, mereka ingin bukti nyata. Suatu pagi, seorang tetua kampung datang ke istana. Ia berkata dengan berani, Paduka Raja, wahai Abu Nawas. Rakyat di pasar ingin melihat apakah kalian berdua benar-benar rendah hati. Maka kami mengundang kalian ke pasar besok. Jangan dengan pakaian kebesaran, jangan dengan pengawal, tapi datanglah seperti orang biasa. Kami ingin tahu apakah kalian bisa mendengar suara kami tanpa merasa lebih tinggi. Semua orang di istana terkejut. Berani sekali rakyat mengajukan permintaan semacam itu. Raja menoleh pada Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu berkata, Paduka, inilah saatnya. Jika Baginda benar-benar ingin membuktikan kerendahan hati, terimalah undangan ini. Raja menghela napas panjang, lalu mengangguk. Baik, aku akan datang. Keesokan harinya, Raja dan Abu Nawas berjalan menuju pasar dengan pakaian sederhana. Tidak ada mahkota, tidak ada jubah sutra, hanya kain biasa. Orang-orang pasar menyambut dengan mata penuh rasa ingin tahu. Seorang pedagang buah berseru, Wahai Raja, kalau engkau benar rendah hati, bantulah aku mengangkat keranjang ini ke gerobak. Raja menatap keranjang itu, berisi buah semangka besar, berat, dan kotor. Untuk sesaat ia ragu, tapi tatapan rakyat membuatnya tak punya pilihan. Dengan terengah-engah, ia pun mengangkat keranjang itu hingga punggungnya basah oleh keringat. Rakyat bersorak gembira, hidup raja yang rendah hati. Setelah itu, seorang pengemis tua menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas, engkau terkenal cerdik, tapi bisakah engkau menjadi rendah hati dengan melayani orang kecil seperti aku? Ambilkan aku air, karena kakiku sakit. Abu Nawas sempat terdiam. Ia, yang biasa memberi nasihat dan menaklukkan raja dengan kata-kata, kini diminta melakukan hal sederhana, mengambilkan air. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas mengambil kendi, berjalan ke sumur, dan menuangkan air ke cawang si pengemis. Lalu ia berlutut, menyodorkannya dengan dua tangan. Si pengemis menatapnya lama, lalu tersenyum. Sekarang aku percaya, engkau benar-benar tahu arti kerendahan hati. Namun ujian belum selesai. Seorang anak kecil tiba-tiba bertanya keras. Kalau begitu, wahai Raja dan Abu Nawas, siapa yang lebih rendah hati di antara kalian berdua? Semua terdiam. Pertanyaan itu seperti panah yang menembus ke jantung.
Jika raja menjawab dirinya, ia bisa dianggap sombong. Jika Abu Nawas menjawab dirinya, ia pun terjebak. Raja dan Abu Nawas saling pandang. Lalu, secara serentak, mereka menjawab, "Bukan aku, dialah yang lebih rendah hati." Rakyat bersorak. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Raja dan Abu Nawas tidak saling berebut pujian. Justru mereka saling meninggikan satu sama lain. Tetua kampung berdiri dan berkata, "Hari ini, rakyat telah menyaksikan bahwa seorang raja bisa menunduk, dan seorang cerdik bisa melayani. Inilah kerendahan hati sejati, bukan sekadar kata-kata, melainkan perbuatan nyata." Raja tersenyum. Abu Nawas menunduk, dan rakyat merasa bahagia, karena untuk pertama kalinya mereka benar-benar percaya bahwa pemimpin mereka dan penasehatnya hidup dengan hati yang rendah. Sejak hari itu, hubungan antara Raja, Abu Nawas, dan rakyat menjadi lebih erat. Raja belajar bahwa kerendahan hati bukan hanya untuk dirinya di istana, tapi juga untuk rakyat di pasar. Abu Nawas belajar bahwa kecerdikan saja tidak cukup, kadang ia harus benar-benar turun tangan dengan perbuatan. Rakyat pun belajar bahwa pemimpin sejati adalah yang mau menunduk, bukan hanya berdiri di singgasana. Kerendahan hati bukan hanya ujian dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Ia adalah jembatan dua arah, antara pemimpin, penasehat, dan rakyat. Dan hanya dengan kerendahan hati bersama, sebuah negeri bisa benar-benar makmur. Hari sudah sore di Baghdad. Langit berubah jingga, matahari perlahan tenggelam di balik menara masjid. Di beranda istana, Raja Harun al-Rashid duduk bersama Abu Nawas. Tidak ada singgasana emas, tidak ada upacara megah, hanya dua manusia yang berbincang dengan hati terbuka. Raja memandang jauh ke arah pasar yang mulai sepi. Suara tawa anak-anak, teriakan pedagang, dan lantunan doa dari masjid bercampur menjadi satu harmoni kehidupan. "Abu Nawas," ujar Raja lirih, "perjalanan ini membuatku sadar. Aku pernah sombong, merasa paling tinggi, paling mulia. Tapi kini aku tahu, aku hanyalah manusia biasa. Kekuasaan ini hanyalah titipan." Abu Nawas tersenyum, matanya menatap lembut. "Paduka, kita semua hanyalah penumpang singkat di dunia ini. Ada yang diberi tahta, ada yang diberi kecerdikan, ada yang diberi kesederhanaan. Tapi kelak, kita semua akan kembali sama, manusia yang kembali ke tanah. Maka, apa artinya berbangga diri?" Raja mengangguk. Ingatannya kembali pada semua ujian yang sudah ia lalui. Cermin dan roti kering yang membuatnya sadar akan kelemahannya. Penyamarannya di pasar, di mana ia merasakan lapar dan hinaan. Teka-teki Abu Nawas yang penuh humor, namun menusuk hati. Ujian balik kepada Abu Nawas, di mana sang cerdik pun mengakui kebodohannya. Dan akhirnya, ujian dari rakyat, yang membuat raja benar-benar menundukkan kepala. Semua pengalaman itu seperti potongan mozaik yang kini lengkap lukisan besar tentang kerendahan hati. Malam itu, rakyat berkumpul di lapangan dekat istana. Mereka menyalakan lampu minyak, menyanyikan syair sederhana, dan memuji perubahan raja mereka. Seorang tetua kampung berdiri dan berseru lantang, "Wahai rakyat Baghdad, lihatlah. Hari ini kita memiliki seorang raja yang tidak hanya memerintah dari singgasana, tetapi juga dari hatinya. Dan lihatlah Abu Nawas, yang tidak hanya cerdik dengan kata-kata, tetapi juga rendah hati dalam perbuatan. Inilah bukti bahwa negeri akan makmur bila kerendahan hati dimiliki oleh penguasa, penasehat, dan rakyatnya." Sorak-sorai rakyat menggema. Raja meneteskan air mata haru, dan Abu Nawas hanya menunduk sambil tersenyum tipis. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas menuliskan sebuah pesan di atas lembaran papirus, lalu menyerahkannya kepada raja. Pesan itu berbunyi, "Kerendahan hati adalah mahkota yang tidak terlihat. Ia tidak berkilau seperti emas, tidak berharga di mata orang serakah. Tetapi lebih abadi daripada singgasana. Sebab singgasana bisa direbut, emas bisa dicuri. Tapi kerendahan hati akan hidup selamanya di hati manusia yang tulus." Raja membaca tulisan itu dengan mata berkaca-kaca.
Ia lalu menyimpannya di ruang pribadi, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk selalu diingat. Hari-hari berikutnya, Baghdad menjadi negeri yang damai. Raja memerintah dengan bijak, Abu Nawas menjadi penasehat sekaligus sahabat sejati, dan rakyat merasa dekat dengan pemimpinnya. Dan di setiap cerita yang dituturkan dari mulut ke mulut, ada satu kalimat yang selalu diingat oleh generasi setelahnya. Kecerdikan bisa menaklukkan raja, tapi kerendahan hati bisa menaklukkan dunia. Pesan moral utama dari kisah ini: kerendahan hati adalah kunci sejati kehidupan. Kekuasaan tanpa kerendahan hati hanya melahirkan kesombongan. Kepintaran tanpa kerendahan hati hanya melahirkan kesia-siaan. Namun ketika kerendahan hati menyertai kekuasaan dan kebijaksanaan, maka lahirlah pemimpin sejati yang dicintai rakyat dan dikenang sepanjang masa.